Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatuniza dari kelompok 2 Angkatan 5, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pidijaya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan resume agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terbagi dua. Pertama, PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. P3K berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berikut ini adalah kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning. Kedua, penilaian kinerja atau monitoring. Ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, dan mutasi. Yang terakhir, penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Antara lain, Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Selanjutnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang saat ini disebut Kemenpan-RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Smart ASN. Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu digital skills, digital culture, digital etik, dan digital safety. Implementasi literasi digital. Sejalan dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya muncul pula istilah sekolah berbasis web atau sekolah berbasis internet yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncullah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet, seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning.
Demikian hasil resume agenda 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.